Selamat pagi, siang Bapak Dr. Zainur Anwar, spesi MPC selaku dosen pengampu mata kuliah konseling kelompok. Saya Malikul A'la dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan dalam konseling kelompok. Di video presentasi sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai keterampilan dasar dalam konseling kelompok IMG harus dimiliki konselor. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tahapan-tahapan dalam konseling kelompok serta peran konselor di setiap tahapannya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Nah, sebelum itu, saya akan merecall kembali mengenai pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu proses interaksi antar individu dalam kelompok untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, individu dapat berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan dari sesama anggota kelompok. Lalu, melalui interaksi ini, mereka bekerja bersama untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Proses konseling kelompok melibatkan beberapa fungsi terapi penting seperti katarsis, saling percaya, serta pengembangan diri yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan pribadi setiap individu yang terlibat. Ada 4 tahapan yang akan saya bahas di sini. Langsung saja, tahap pertama dalam konseling kelompok adalah tahap pembentukan. Pada tahap ini, hubungan awal antar anggota kelompok dan konselor dibentuk. Pertama-tama, perkenalan dilakukan, di mana setiap anggota dan konselor saling mengenalkan diri, serta berbagi informasi pribadi yang relevan. Tujuan dari perkenalan ini adalah untuk membangun kenyamanan dan rasa saling percaya antar anggota. Selanjutnya, konselor menetapkan tujuan dan aturan kelompok. Konselor akan menjelaskan dengan jelas tujuan dari konseling kelompok, baik itu tujuan umum seperti pengembangan diri, maupun tujuan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. Aturan-aturan yang harus diikuti seperti kerahasiaan, komitmen untuk hadir, dan cara berinteraksi juga dijelaskan dengan detail. Setelah itu, konselor akan berusaha untuk membangun trust dan kohesivitas kelompok. Aktivitas seperti ice breaking sering digunakan untuk mempermudah anggota saling mengenal dan merasa lebih nyaman satu sama lain. Terakhir, konselor juga memberikan motivasi awal, mendorong semua anggota untuk berpartisipasi aktif dalam sesi konseling yang akan berjalan. Setelah tahap pembentukan, kita masuk ke tahap peralihan, yang merupakan tahap penghubung antara tahap pembentukan dan tahap kegiatan inti. Pada tahap ini, konselor akan memberikan penjelasan ulang mengenai kegiatan yang akan dilakukan, untuk memastikan semua anggota memahami proses yang akan dijalani bersama. Kemudian, konselor juga akan menanyakan kesiapan setiap anggota untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini sangat penting karena konselor perlu mengamati perasaan dan kecemasan yang mungkin muncul di antara anggota. Selanjutnya, konselor akan melakukan pembahasan tentang suasana kelompok. Apabila ada ketegangan atau kecemasan di dalam kelompok, konselor membantu anggota untuk mengenali dan mendiskusikan dinamika yang terjadi. Proses ini sangat penting untuk menciptakan atmosfer yang terbuka dan transparan. Setelah itu, konselor akan berusaha untuk meningkatkan partisipasi anggota yang lebih pasif. Namun, hal ini dilakukan dengan cara yang halus, tanpa memaksa agar anggota merasa nyaman berpartisipasi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kegiatan, yang bisa dibilang sebagai inti dari konseling kelompok. Pada tahap ini, konselor akan memimpin diskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok. Di tahap ini, diskusi topik menjadi fokus utama, di mana konselor mengangkat topik yang telah diidentifikasi sebelumnya, atau isu yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok. Konselor akan menyajikan topik tersebut dengan cara yang mudah dipahami agar anggota dapat berpartisipasi aktif. Lalu, tanya jawab menjadi bagian penting dalam tahap ini.
konselor memfasilitasi diskusi dua arah, memberi kesempatan bagi anggota untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan memberikan pandangan mereka terkait topik yang dibahas. Setelah itu, pengungkapan masalah pribadi menjadi langkah penting. Anggota diberikan ruang untuk berbagi pengalaman atau masalah pribadi mereka. Tentunya, konselor harus memastikan bahwa ruang ini aman, penuh empati, dan bebas dari penilaian. Terakhir, feedback konstruktif diberikan oleh anggota satu sama lain. Proses ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dan mendorong perubahan positif pada perilaku atau pemahaman setiap anggota. Tahap terakhir dalam konseling kelompok adalah tahap pengakhiran. Pada tahap ini, konselor mempersiapkan kelompok untuk mengakhiri sesi dengan cara yang positif dan konstruktif. Pertama, konselor akan memberi pemberitahuan bahwa sesi akan segera berakhir. Dan ini dilakukan secara bertahap agar anggota tidak merasa terputus begitu saja. Kemudian, konselor mengajak semua anggota untuk melakukan evaluasi hasil. Setiap anggota diberi kesempatan untuk berbagi apa yang mereka pelajari, perubahan yang mereka rasakan, serta pengalaman yang berarti selama proses konseling. Selanjutnya, konselor akan membantu anggota untuk menyusun rencana tindak lanjut dengan menetapkan langkah-langkah yang akan mereka ambil setelah sesi berakhir. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang didapatkan selama konseling bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, konselor akan memberikan motivasi akhir agar anggota merasa optimis dan siap menghadapi tantangan ke depan, serta mendorong mereka untuk menerapkan pembelajaran yang telah diperoleh dalam kehidupan mereka. Berikutnya, peran konselor dalam setiap tahapan. Peran konselor sangat vital dalam setiap tahapan untuk memastikan proses konseling berjalan dengan baik. Pada tahap pembentukan, konselor berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif, menjelaskan tujuan dan aturan, serta membangun hubungan awal yang positif dengan anggota kelompok. Pada tahap peralihan, konselor harus mampu mengamati dinamika kelompok yang mulai terbentuk, mengatasi kecemasan atau ketegangan yang muncul, serta meningkatkan partisipasi anggota dengan cara yang mendukung tanpa memaksakan. Di tahap kegiatan, konselor berperan sebagai pemimpin diskusi yang mendorong partisipasi aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta membantu anggota menganalisis masalah secara mendalam. Pada tahap pengakhiran, konselor memfasilitasi evaluasi hasil kegiatan, membantu merencanakan tindak lanjut, dan memberikan motivasi agar anggota dapat menerapkan pembelajaran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang saya presentasikan kali ini, tidak terlalu panjang, tapi semoga bermanfaat. Sebagai kesimpulan, konseling kelompok terdiri dari tahapan-tahapan yang sangat terstruktur, mulai dari pembentukan, peralihan, kegiatan, hingga pengakhiran. Setiap tahapan memiliki tujuan yang jelas dan peran yang sangat penting bagi konselor dalam mencapai tujuan konseling. Keberhasilan dari konseling kelompok sangat bergantung pada kemampuan konselor dalam mengelola setiap tahapan dan memahami dinamika yang terjadi di dalam kelompok. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga informasi yang saya sampaikan tentang tahapan dalam konseling kelompok dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya proses tersebut dan peran konselor dalam setiap tahapannya. Konseling kelompok bukan hanya tentang memberikan bantuan kepada individu, tetapi juga tentang membangun koneksi, saling mendukung, dan membantu setiap anggota untuk tumbuh bersama.